Halo dan selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau bongkar sebuah sumber yang Anda kirimkan, dan ini cukup menarik. Menarik sekaligus agak bikin cemas ya. Betul. Ini artikel dari seorang dokter spesialis ginjal di Korea, pengalamannya 25 tahun. Dan poin utamanya itu, wah benar-benar mengejutkan. Iya, Katanya ada 3 kombinasi makanan dengan apel yang bahaya banget buat ginjal. Bukan cuma nggak sehat, tapi bisa bikin kerusakan parah cuma dalam beberapa bulan. itu dia. Jadi misi kita hari ini adalah untuk paham logikanya, melihat cerita-cerita pasien yang dia kasih, dan menyaring apa sih yang paling penting buat kita tahu dari sumber ini. Apa yang menarik di sini itu kan bukan cuma soal apelnya. Ini tentang gimana sesuatu yang kita anggap ya simbol kesehatan, an apple a day keeps the doctor away. Iya, pepatah klasik. Tapi gimana makanan itu berinteraksi di dalam tubuh kita? Jadi kita akan beda argumennya secara objektif ya. Betul. Kita lihat gimana klaim itu dibangun dan apa yang bisa kita pelajari. Oke, kita langsung masuk aja ya. Peringkat ketiga, kombinasi terburuk menurut sumber ini adalah apel dengan susu dingin. Jujur, ini kedengarannya kayak sarapan praktis yang sering saya lihat, mungkin Anda juga pernah coba. Sangat umum. Tapi artikel ini dibuka dengan cerita yang cukup bikin merinding. Ada seorang nenek 67 tahun, tiap hari makan apel biar sehat. Oke. 6 bulan kemudian fungsi ginjalnya anjlok. Angka kreatininnya sampai 3 kali lipat dari normal. Ternyata, kebiasaannya itu makan apel dingin dari kulkas bareng segelas susu dingin. Nah, disinilah menurut penulisnya letak biang kerok masalahnya. Bukan apelnya. Bukan susunya secara terpisah. Terus apa dong? Tapi suhu dingin dari kombinasi keduanya. Suhu. Iya, suhu. Logikanya gini, apel dingin sama susu dingin masuk perut barengan, suhu lambung jadi turun drastis. Tubuh kita kan nggak suka perubahan mendadak gitu. Oke. Jadi, lambung yang kaget ini bereaksi dengan cara bergerak lebih cepat untuk menghangatkan diri lagi. Nah, gerakan cepat inilah yang menurut sumber itu memicu diare. Tunggu. Saya bingung di sini. Diare. Kok bisa diare sampai merusak ginjal? Kayaknya jauh banget ya koneksinya. Pertanyaan yang bagus banget, dan ini inti argumen pertamanya. Koneksinya adalah dehidrasi kronis. Dehidrasi kronis. Iya. Diare yang terjadi berulang kali, bahkan yang ringan sekalipun, itu bikin tubuh kehilangan cairan dan elektrolit. Saat tubuh kurang cairan, darah kita jadi lebih kental. Nah, ginjal itu kan tugasnya nyaring sekitar 180 liter darah tiap hari. Bayangin aja ginjal itu kayak filter air super canggih. Oke. Kalau air yang masuk, yaitu darah, jadi lebih kental dan alirannya melambat, kerja filter itu jadi berat banget. Lama-lama, ya filternya bisa kesumbat dan rusak. Gitu. Masuk akal. Jadi ini bukan karena sekali diare langsung rusak, tapi efek akumulatif dari dehidrasi yang berulang-ulang ya? Tepat. Dan untuk mendukung ini, penulisnya ngasih data yang cukup mencengangkan. Katanya ada studi tahun 2023 yang nunjukin orang yang konsumsi kombinasi ini 4 kali lebih mungkin kena diare. 4 kali lipat ya? Iya. Dan penderita diare kronis katanya punya fungsi ginjal 12% lebih rendah dari rata-rata. Dan untuk gambaran jangka panjangnya, ada kisah Kim Yang-hee, seorang ibu 61 tahun. Selama 10 tahun, sarapan rutinnya yaitu apel dan susu dingin. 10 tahun? 10 tahun. Dan selama itu juga, dia diare ringan tiap hari. Dianggapnya sepele, mungkin perutnya sensitif, atau faktor usia, gitu kan. Iya. Tapi setelah 1 dekade, dia didiagnosis gagal ginjal. Cerita ini dipakai sebagai contoh gimana gejala yang kita anggap biasa, kalau terjadi terus-terusan, bisa jadi sinyal kerusakan organ yang diam-diam terjadi. Wah, ini pelajaran penting ya. Jangan abaikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh. Untungnya, solusi di artikel ini praktis banget. Iya, nggak disuruh berhenti total. Betul. Pertama, keluarin apel dari kulkas 30 menit sebelum dimakan. Kedua, susunya diangetin bentar, 30 detik di microwave cukup. Atau paling gampang kasih jeda waktu aja. Makan apel dulu, tunggu sejam, baru minum susu. Sederhana sekali ya. Anda nangkap poin utamanya. Tujuannya itu menghindari kejutan suhu di lambung. Ini soal gimana kita makan, bukan apa yang kita makan. Oke, masalah suhu ini jelas. Tapi saya curiga kombinasi berikutnya ini jauh lebih umum dan mungkin lebih kaget lagi. Peringkat kedua adalah apel dan kopi. Nah, ini dia. Artikel ini pakai bahasa yang kuat banget. Katanya, kebiasaan ini perlahan mengubah ginjal menjadi gurun pasir.
Klaim yang dramatis sekali. Sangat dramatis, dan untuk memperkuatnya penulisnya ngutip temuan dari tim peneliti Harvard tahun 2024. Oh ya, Ya, ini teknik yang menarik ya, pakai nama besar kayak Harvard, dan tahun spesifik 2024, jadi kedengaran sangat baru dan kredibel. Tapi terlepas dari itu, mari kita fokus ke prinsip ilmiahnya, yaitu apa yang disebut efek diuretik ganda. diuretik. Itu yang bikin kita sering buang air kecil, kan? Betul. Apel, karena kaliumnya tinggi, punya efek diuretik alami yang ringan. Sementara kopi, karena kafein, itu salah satu diuretik paling terkenal. Oke. Nah, menurut argumen di sumber ini, kalau dikonsumsi berdekatan, efeknya itu bukan cuma nambah, tapi berlipat ganda. Tubuh dipaksa ngeluarin cairan jauh lebih banyak dan lebih cepat, yang bikin kita gampang banget dehidrasi. Artikelnya bahkan ngasih angka spesifik. Satu apel katanya bisa bikin tubuh buang 200 ml air. Satu cangkir kopi, 250 ml. Totalnya bisa hilang 450 ml cairan cuma dalam 2 jam. Itu hampir setengah botol air mineral ukuran sedang. Iya, dan penulisnya ngegambarin dehidrasi real time. Jam 7 pagi, normal. Jam 8 setelah apel dan kopi, mulut mulai kering. Jam 9, bibir pecah-pecah. Puncaknya jam 10 pagi, bisa pusing dan urin jadi coklat. Wah, timeline 3 jam itu cepat sekali ya perubahannya. Dan lagi-lagi, yang ditekankan itu dampak kumulatifnya. Ada kisah Park Jae-min, pria 62 tahun, rutinitasnya selama 15 tahun itu kedengarannya sehat banget. Gimana tuh? Makan apel, terus jalan pagi, habis itu minum secangkir kopi. Setelah 15 tahun, ginjalnya cuma bisa nyaring 60 liter darah per hari. Dari normalnya 180 liter. Betul, fungsinya tinggal sepertiga dan dia udah harus mulai cuci darah. Cerita ini jadi ilustrasi gimana kebiasaan kecil diulang ribuan kali bisa bikin kerusakan masif. Jujur, saya sendiri sering begini. Jadi agak cemas dengarnya. Solusinya lagi-lagi soal waktu dan moderasi, kan? Tepat. Kasih jeda minimal 1,5 jam antara apel dan kopi. Terus kalau udah makan apel, mungkin kopinya cukup secangkir aja hari itu. Dan yang paling penting, selalu minum segelas air putih setelah ngopi buat rehidrasi. Nah, ini aturan yang bagus secara umum. Prinsipnya ya untuk kasih tubuh waktu buat ngatur keseimbangan cairannya lagi, jangan dikuras sekaligus. Dan sekarang, kita sampai pada peringkat pertama. Kombinasi yang disebut paling mengejutkan dan paling berbahaya. Ini dia puncaknya. Menurut penulisnya, ini dilakuin sama 9 dari 10 orang di Korea. Apel dan jeotgal atau makanan laut fermentasi yang asin banget. Ya, kalau di kita mungkin konteksnya ikan asin, telur asin gitu ya. Betul, makanan apapun yang garamnya tinggi banget. Dan mekanisme bahayanya di sini beda total. Ini bukan lagi soal suhu atau dehidrasi. Ini soal badai tekanan darah dan mineral di dalam ginjal. Tapi tunggu sebentar, bukannya kita selalu dibilangin kalium dari buah itu bagus buat ngelawan efek natrium atau garam? Saya kira logikanya makan yang asin, terus makan apel buat bantu buang kelebihan garamnya. Nah, Kok di sini malah jadi bencana? ini pertanyaan yang krusial banget. Logika Anda nggak salah. Kalium memang bantu buang natrium. Masalahnya itu soal timing dan jumlah. Maksudnya? Makanan kayak ikan asin itu kan natriumnya ekstrim. 1 sendok makan aja bisa lebih dari kebutuhan natrium seharian. Nah, pas tubuh lagi kebanjiran natrium sebanyak itu, terus tiba-tiba dosis tinggi kalium dari apel masuk, Oke. ginjal dapat sinyal darurat. Buang semua natrium ini sekarang juga. Ginjal dipaksa kerja dalam mode panik. Penulisnya ngegambarin kayak nyiram air dari selang pemadam kebakaran lewat pipa taman yang kecil. Wah, Tekanan di pembuluh darah super kecil di ginjal itu melonjak drastis. analogi yang jelas banget. Dan untuk mendukung ini, artikelnya lagi-lagi ngutip studi dari jurnal Nature tahun 2024. Iya. Katanya kombinasi ini ningkatin tekanan darah di dalam ginjal sebesar 32%. Tapi yang lebih bikin ngeri itu angka penanda kerusakan ginjalnya melonjak sampai 198%, hampir 3 kali lipat. Itu bukan lagi kerja berat, tapi sel-sel ginjalnya benar-benar lagi rusak secara aktif. Tepat. Dan kisah Lee Sun-ji 64 tahun, jadi contoh tragis dari kesalahpahaman ini. Dia suka banget makanan asin, tapi dia juga rajin makan apel setelahnya. Dia percaya apel itu buat detox. Logika yang kedengarannya masuk akal. Iya kan? Tapi dalam 4 tahun, fungsi ginjalnya hancur dan dia harus cuci darah.
Ini pelajaran tentang health halo effect. Kita mikir satu makanan sehat bisa batalin efek makanan nggak sehat, tapi menurut sumber ini, interaksinya malah bikin kondisi jauh lebih berbahaya. Jadi, apa strategi pencegahannya? Nah, solusi dari sumber ini untuk yang nomor 1 ini paling tegas. Gimana tuh? Aturan paling amannya, di hari Anda makan makanan yang super asin, jangan makan apel sama sekali. Sebaliknya, di hari Anda makan apel, pastiin asupan garam dari makanan lain rendah. Jadi dipisah harinya ya? Betul. Dan kalau nggak sengaja makan dua-duanya, sarannya langsung minum banyak air. Minimal setengah liter, buat bantu ngencerin natriumnya. Tepat. Nah, setelah memaparkan 3 larangan yang cukup intens ini, untungnya penulisnya nggak berhenti di situ. Artikel ini kemudian beralih ke pendekatan proaktif, apa yang dia sebut 2 aturan emas. Betul. Setelah kita ditakut-takutin, sekarang kita fokus ke apa yang harus dilakuin. Aturan emas nomor 1. Cek warna urin pertama di pagi hari. Cuma butuh 10 detik. Ini kayak dapat rapor harian gratis dari ginjal. Ginjal kan nggak bisa ngomong, tapi dia ngirim pesan lewat warna. Bener juga. Skalanya gampang diingat. Kuning muda jernih kayak limun, itu artinya bagus, hidrasi Anda baik. Kuning pekat kayak jus jeruk, ini peringatan, Anda dehidrasi. Harus minum. Betul, kalau udah warna coklat kayak cola, ini udah rapor merah. Dan terakhir, warna merah atau berbusa banyak, itu tanda darurat, harus segera ke dokter. Kebiasaan 10 detik yang dampaknya bisa besar. Artikel ini bahkan ngutip studi dari Cleveland 2024 yang nemuin orang yang rutin monitor warna urin, itu fungsi ginjalnya naik 9,2% cuma dalam 6 bulan. Signifikan sekali ya? Iya. Sekarang, aturan kedua. Aturan emas #2. Metode mencuci apel 3 langkah. Totalnya cuma butuh 3 menit. Alasannya sederhana, buat ngilangin residu pestisida di kulit apel. Jangka panjangnya, akumulasi zat kimia ini bisa membebani kerja ginjal sebagai penyaring utama tubuh. Oke, gimana caranya? Langkahnya jelas. Langkah 1, 30 detik, cuci di bawah air mengalir sambil digosok. Ini katanya ngilangin 70% pestisida. Lumayan. Langkah 2, 2 menit, rendam di air cuka. 1 liter air sama 2 sendok makan cuka. Ini ngelarutin 15% lagi. Langkah 3, 30 detik. Bilas lagi di air mengalir. Dan 5% terakhir hilang. Kedengarannya agak repot, tapi kalau dipikir-pikir cuma 3 menit ya. Investasi kesehatan jangka panjang. Rasanya sepadan. Jadi, setelah kita bedah semua ini, apa kesimpulan besarnya? Iya, apa artinya semua ini? Pesan utamanya kayaknya bukan buat musuhin apel. Apel tetap buah yang luar biasa. Tentu. Pesannya adalah untuk jadi lebih sadar dan bijak tentang bagaimana, kapan, dan dengan apa kita memakannya. Ini soal konteks. Betul. Menurut sumber ini 3 kombinasi yang perlu diwaspadai. Apel plus susu dingin, apel plus kopi, dan apel plus makanan super asin. Dan 2 kebiasaan baiknya, cek warna urin, dan cuci apel dengan benar. Tepat. Dan mungkin ini bisa jadi pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sumber ini kan fokusnya spesifik ke apel. Tapi ini membuka sebuah pertanyaan yang jauh lebih luas. Kalau klaim ini ada benarnya, makanan sehat apalagi yang mungkin punya aturan main tersembunyi kalau dikombinasiin? Oh, menarik. Mungkin ada interaksi tak terduga antara bayam dan susu, atau teh dengan makanan kaya zat besi. Ini membuka pintu untuk nggak lagi mikir cuma makanan baik dan makanan buruk, tapi mulai mikirin kombinasi cerdas di piring kita. Atau kombinasi berisiko ya. Nah, itu dia. Apalagi ya di piring Anda yang mungkin sedang berdialog tanpa Anda sadari.